Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Bersyukur atas kesempatan yang indah kita kembali diperjumpakan dalam santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus dapat menolong kami agar firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bacaan kita pagi ini dari Keluaran pasal 25, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pagi ini, katanya, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan padamu. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu,
Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Aku akan bertemu denganmu. Untuk sesuatu yang penting bagi dua pihak yang berhubungan, mereka dapat membuat kesepakatan tentang waktu dan tempat untuk bertemu. Keduanya akan tawar-menawar untuk menentukan waktu dan tempat untuk membangun percakapan yang lebih mendalam dan seksama. Kepada Musa, Tuhan berjanji akan bertemu dengannya ketika Kemah Suci dan tabut perdamaian telah dibuat detail berdasarkan penyampaian Tuhan. Ia akan menyatakan diri dan tidak hanya menyampaikan firman-Nya, ketetapannya dan hukum-hukumnya, tetapi juga menjadi kesepakatan bagi Musa atas nama umat Allah menyampaikan doa dan harapan. Kemah Suci dan tabut perjanjian yang terbuat dari persembahan-persembahan terbaik, semua yang terlibat tentulah menyenangkan hati Allah dan membuatnya berkenan hadir di dalamnya. Taurat pun diletakkan pula di dalamnya untuk selalu menjadi pedoman bagi perjalanan hidup umat Israel. Perjumpaan dengan Allah tidak saja menjadi penanda perkenaan kehadiran Allah, tetapi juga menjadi kebangkitan harapan yang sungguh tentang kasih, keadilan, kuasa, dan kebenarannya, serta tentang kepastian keselamatan dalam menempuh perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan hidup yang kita tempuh dapat berliku dan berat. Perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan, baik secara pribadi pun sebagai komunitas umat, akan selalu menghadirkan energi kehidupan yang kokoh, yang selalu menyatakan pengharapan yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kehadiran Allah dengan kuasa, kasih dan firman-Nya akan senantiasa menyertai langkah hidup ini. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh kami alami dan kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami Tuhan untuk dapat mempersiapkan diri kami untuk hidup dalam perjumpaan dengan Allah yang dapat menghadirkan pengharapan yang teguh dan tak tergoyahkan dalam kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan bagi segenap orang tua jemaat Tuhan dimanapun berada, Engkau yang tetap senantiasa menopang, memelihara mereka dalam menjalani kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah masa usia lanjut mereka, kiranya mereka tetap senantiasa bersukacita. Untuk setiap pekerjaan umat Tuhan, mari Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelola setiap apa yang boleh Engkau percayakan kepada mereka. Anak-anak dalam masa pertumbuhan, pendidikan dan juga dalam masa muda, Engkau senantiasa menyertai mereka sehingga mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Engkau dan boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan boleh menjalani masa muda ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi segenap jemaat Tuhan yang berada dalam duka cita, mari Engkau kuatkan mereka sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan setia untuk menyerahkan semua pergumulan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang sedang mengalami sakit, Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesabaran agar mereka boleh melewati pergumulan ini dengan senantiasa percaya kepadamu dan boleh memperoleh kesembuhan. Bersyukur bagi mereka yang boleh bersukacita mengalami pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur atas anugerah-Mu ini dan untuk setiap berkat yang boleh diperoleh dalam bentuk apapun itu Tuhan, Engkau yang tetap senantiasa peliharakan agar kami boleh menerimanya dengan baik dan mengelolanya pun dengan baik.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Engkau kuatkan kami untuk setiap rencana-rencana kami Tuhan ke depan. Kiranya Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, agar ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin kami dengan baik, agar bangsa kami boleh senantiasa hidup dalam persatuan yang adil dan dapat mengalami damai sejahtera. Untuk setiap kehidupan kami sepanjang hari ini dan selanjutnya, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami untuk menyertai kami. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami kepadamu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.